kemarin kita sudah mengambil dari babul af'al ya, bab tentang fi'il dan kita sudah mengambil jenis yang pertama dari fi'il, yaitu fi'il apa? Fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni yang pertama adalah fi'il madhi. Baik, bagaimana tanda daripada i'rab fi'il, tanda bina daripada fi'il madhi? Fi'il madhi asalnya tandanya apa? Mabni alal fathi, kecuali dua keadaannya. Pertama, kalau bersambung dengan wawul jamaah maka mabni alal dhamm ya. Yang kedua, kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maka dia mabni alas sukun, dan ini yang banyak ya. Ini yang banyak ya. Mabni alal fath, mabni alas sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Nah, semuanya la mahalla lahu minal i'rab. Baik, kita lanjut dulu ya. Lanjut ke fi'il mabni yang kedua, yaitu fi'il amr. Fi'il mabni yang kedua yaitu fi'il apa? Fi'il amr. Masih ingatkan fi'il amr? Apa definisinya fi'il amr? Kata perintah. Definisinya kemarin apa? Kalimatun dallat ala sudah lupa? Tidak. Ma dalla ala sudah ketemu? Ma dalla ala talab, apa saja yang menunjukkan atas sebuah tuntutan. Nah, ma dalla ala talabi syai', menunjukkan tuntutan atas sesuatu, begitu ya. Maka itu adalah fi'il amr. Dengan kata lain, dia adalah kata perintah. Nah, baik, bisa diperhatikan al-fi'lul amr pada halaman 17. Fi'il amr itu mabniun ala sukun, itu asalnya ya. Fi'il amr itu mabni ala sukun. Jadi asal dari fi'il amr itu mabni ala sukun. Contohnya apa? Idrib, uktub, iya kan? Ijlis, itu mabni ala sukun semuanya. Tapi ada beberapa hal keluar dari kaidah ya, bukan mabni ala sukun. Situ dikatakan illa idza tasala, kecuali jika bersambung dengan apa? Kecuali jika bersambung dengan 5 hal. Nah, itu bukan mabninya ala sukun. Jadi antum mungkin bisa kasih contoh di situ, al-fi'lul amr mabniun ala sukun. Kemudian misal ya. Misal contohnya uktub, iqra, ijlis, idrib. Sama kemarin fi'il madhi ya. Fi'il madhi asalnya mabni ala apa? Alal fath, alal fathi. Misal contohnya apa? Kataba, jalasa, qara'a. Bisa antum tambahkan di situ. Kemarin ini kita luput dari memberikan contoh untuk fi'il madhi mabni alal fath.
Ya, kemudian fi'il amr mabni ala sukun juga, contohnya kita tidak diketik di situ ya. Nanti mungkin Abayub bisa revisi. Nah, kemudian baru dibawanya illa idza tasala, kecuali jika bersambung. Ya, bersambung dengan apa? 5 hal. Kapan bersambung dengan salah satu dari 5 hal ini, maka dia bukan lagi mabni ala sukun. Jelas? Yang pertama, jika bersambung dengan dhamir tasniyah. Jika dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Apa itu dhamir tasniyah? Sudah diberikan definisinya? Pengertiannya belum? Baik, mungkin antum bisa catat. Dhamir tasniyah adalah dhamir kata ganti kan, yang menunjukkan dua, ya, bilangan 2. Jadi semua dhamir yang menunjukkan bilangan 2, maka itu namanya dhamir tasniyah. Ya, musanna dari kata musanna ya. Lihat contohnya situ. Misal idriba, sepertinya terbalik anunya ini Abayub. Terbalik keterangannya, itu ada mabniun ala hadzfin nun, harusnya di depan. Jadi harusnya misal dulu. Paham maksud saya? Jadi harusnya misal dulu. Bidhamir tasniyah misal, bidhamir muannatsatil mukhatabah misal, biwawil jama' misal, baru di belakang mabniun ala hadzfin nun, gitu ya. Supaya tidak membingungkan. Nah, jadi contohnya idriba, asalnya idrib, pukullah. Kalau dikatakan idrib, berapa yang diperintah? Satu orang. Ketika 2 orang yang diperintah, ditambahkan dhamir tasniyah, yaitu idriba, alif di akhirnya itu adalah dhamir tasniyah. Faham? Itu adalah dhamir tasniyah. Yang asalnya idribani, tambahan alif dan nun, ya kan? Menunjukkan 2. Tapi di situ idriba. Kenapa idriba? Nanti dijelaskan ya. Nah, mungkin bisa dihapus dulu supaya lebih jelas. Jadi yang pertama adalah yang kedua adalah fi'lul amr. Ya. Fi'il amr itu ya,
Tanda binanya asalnya mabniun ala sukun. Misal contohnya apa? Idrib. Pukullah. Ya. Pukullah ini untuk satu orang ya. Pukullah untuk satu orang. Idrib. Ini asalnya fi'il amr ini. Bagaimana mengi'rabnya idrib? Ada yang bisa i'rab idrib? Fi'il amr mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Gampang ya? Iya. Seperti itu. Fi'il amr mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ini dia. Idrib. Itu asalnya fi'il amr. Illa kecuali illa idza tasala, kecuali jika bersambung dengan 5 hal. Yang pertama apa? Dhamir tasniyah. Dhamir yang menunjukkan 2. Yang mana itu dhamir tasniyah? Perhatikan sini. Contohnya tadi idrib. Yang diperintah berapa? Satu orang. Kalau mau dijadikan 2 orang yang diperintah menjadi apa? Idriba. Asalnya idrib menjadi idriba. Inilah yang disebut dengan apa? Dhamir ini yang disebut dhamir tasniyah, yang menunjukkan yang diperintah itu berapa? Dua orang. Sekarang ya, pembahasan kita idrib yang asalnya mabni 'ala sukun, ketika dia bersambung dengan dhamir tasniyah menjadi apa? Idriba, maka dia menjadi mabni 'alal fathi. Paham ya? Iya, seperti itu. Maka ini keluar dari asal. Iya. Dari i'rab asalnya. Yang kedua apa, ikhwan? Idza tasala bi dhamir muannatsatil mukhatabah. Apa itu dhamir muannatsatul mukhatabah? Ya, dhamir muannatsah al-mukhatabah itu adalah dhamir yang menunjukkan lawan bicaranya itu adalah muannas atau wanita. Dhamir yang menunjukkan lawan bicara itu muannas atau wanita. Nah, begitu ya? Baik. Coba perhatikan sini. Contoh tadi adalah idrib. Siapa yang diperintah ini? Satu orang apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Idrib ya Zaid. Pukullah wahai Zaid. Tapi kalau yang diperintah itu perempuan, Fatimah. Ya. Tidak boleh idrib ya Fatimah. Harus disambungkan dengan ya di akhirnya. Maka idrib menjadi apa? Idribi. Idribi. Begitu ya? Ya, idribi ya Fatimah. Maka menunjukkan lawan bicaranya adalah muannas atau perempuan. Nah, maka ya di akhir kata inilah ini yang disebut apa? Dhamir apa di situ? Dhamir muannasah
al-mukhatabah. Begitu ya? Inilah dhamir muannatsa al-mukhatabah yang menunjukkan lawan bicaranya itu adalah perempuan. Lawan bicara adalah perempuan. Idribi, uktubi, ya, gitu ya. Namanya saja yang lawan bicaranya adalah perempuan harus lembut-lembut ya. Uktubi, ya. Kalau masaklah, itbakhi, begitu ya. Kalau laki-laki tidak apa-apa kasar sedikit, idrib. Uktub. Nah, kalau perempuan, ya. Ada lembut-lembutnya sedikit. Begitu ya? Pembahasan kita. Ingat pembahasan kita sekarang adalah apa? Asalnya idrib ketika lawan bicaranya perempuan bersambung dengan dhamir muannatsatul mukhatabah yang tanda binanya asalnya adalah sukun berubah menjadi apa? Kasrah. Faham? Berubah menjadi kasrah. Iya. Paham ya? Ingat, saya hanya mau menjelaskan ke antum bahwa perubahan apa? Perubahan akhir katanya ini. Tapi ini bukan afwan, ini bukan tanda bina ya. Ya, belum. Ini tanda bina ini. Idrib. Ya, dia ini mabniun ala sukun. Tadi sudah di i'rab ya. Ya. Kalau ini bukan tanda bina, tapi saya hanya mau menjelaskan perubahan dari sukun menjadi fathah menjadi kasrah kalau bersambung dengan dhamir di belakangnya. Setiap berbeda dhamir, beda lagi perubahannya. Paham ya? Iya. Baik, yang ketiga apa? Bersambung dengan wawul jamaah. Jamaah. Apa itu wawul jamaah? Sudah kemarin ya? Waw yang menunjukkan apa? Khitab, lawan bicaranya adalah jama'. Ya, kalau satu yang diperintah idrib, kalau dua idriba. Berarti kalau jama' idrib menjadi apa? Idribu. Lihat berubah lagi. Ya kan? Ya, dari idrib menjadi idribu karena bersambung dengan wawul jamaah. Kenapa berubah begitu? Perhatikan sini. Ini bersambung dengan alif. Di akhirnya berupa dhamir berupa alif. Yang cocok dengan alif sukun adalah fathah. Faham? Ini adalah ya sukun di akhirnya. Ya. Yang cocok dengan ya sukun adalah kasrah. Waw sukun. Yang cocok dengannya apa? Dhamma. Ya. Coba kalau tetap sukun. Ada yang bisa baca? Tidak bisa ya? Iya, seperti itu perubahannya. Tapi ingat, itu bukan tanda bina. Faham? Tapi yang sukun ini adalah tanda bina. Ya, ketika dalam keadaan masih sebagai fi'il amr yang asalnya masih premium. Ya. Sekarang ketika bersambung dengan dhamir, ketiga dhamir ini, maka tanda binanya adalah apa? Mabniun ala hadfi. Kenapa hadfi? Bukan hadfu, ada ala. Iya. Mabniun ala hadfin nun. Sudah? Had bukan har. Tolong dirubah kalau salah ketik. Hadfi, benar? Khair insyaallah. Alhamdulillah. Ya, mabniun ala hadfin nun. Sudah ya? Nah. Tiga-tiganya nih. Kapan dia bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir muannatsatul mukhatabah, wawul jamaah, maka i'rabnya mabniun ala hadfin nun. Terus bagaimana i'rabnya? Idriba misalnya kita mau i'rab. Ini i'rabnya di sini.
Idriba. Gimana i'rabnya? Fi'lun fi'il fi'lu amrin mabniun ala hazfin nun. Ya. Kenapa mabni ala hazfin nun? Liittisalihi. Kemarin sudah begini juga ya? Ya. Liittisalihi bi dhamir. Dhamir apa ini? Tasniyah. Ya. Jadi dia mabninya ala hazfun nun karena dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Ada tempatnya di i'rab atau tidak ada? Tidak ada. Berarti la. Iya, ini lancar ini. Minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Sekarang kalau idribi, ya, yang dirubah hanya apa? Liittisalihi. Ini saja yang dirubah. Ya, maka menjadi misalnya idribi gimana? Fi'lu amr mabniun ala hazfin nun SDA. Ya. Yang berubah apa? Liittisalihi. Ya, bi dhamir al-muannatsatil al-mukhatabah la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah? Nah. Kalau dirubah lagi dhamirnya waw jamaah, wawul jamaah. Idribu gimana i'rabnya? Fi'lu amrin mabniun ala hazfin nun liittisalihi biwa. Enggak usah lagi bi dhamir ya. Biwawil jama'ati liittisalihi bi dhamiril biwawil jama'ah la mahalla lahu min al-i'rab. Sama? Sekarang ini ada waw di depannya. Kemarin ada alif depan waw. Kita katakan kemarin ya, ini apa? Iya, jadi antum tambahkan di i'rabnya alif, alifun titik dua, alif fariqah. Apa artinya alif fariqah? Pembeda. Abu Humairah, kenapa dikatakan alif pembeda? Apakah dia karena tampil beda? Kenapa? Apa penyebabnya dikatakan alif pembeda? Abu Waris? Wawnya yang menandakan jamak. Idribu, waw sukun menandakan jamak. Lawan bicaranya adalah jamak. Terus alif di depan waw itu apa? Dikatakan alif fariqah, alif pembeda. Kenapa dikatakan pembeda? Ayo. Iya. Alif itu untuk membedakan waw jamaah dengan waw yang lain. Soalnya dalam bahasa Arab waw itu banyak. Ada juga waw keren kalau bahasa Indonesia ya. Khair insyaallah. Jadi i'rabnya alif langsung saja alif fariqah, selesai. Nah. Baik, sekarang kita masuk yang keempat ya. Kita masuk yang keempat, fi'lul amril mu'tallil akhir. Ya. Fi'il amr mu'tal akhir. Kemarin sudah tahu apa itu mu'tal akhir? Apa Ahmad? Khata.
ya, dia adalah fi'il yang akhirnya, itu kemarin kita bahas pada fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ada sahihul akhir, ada mu'tal akhir. Fi'il amr juga begitu. Ya, fi'il amr juga begitu. Ada sahihul akhir, ada mu'tal akhir. Kalau sahihul akhir yang selamat dari huruf cacat, huruf illah. Kalau mu'tal akhir itu tidak selamat, atau salah satu huruf akhirnya huruf akhirnya itu salah satu dari huruf illah. Yang berapa? Yang 3. Nah, sekarang fi'il amr, perhatikan. Fi'il amr ini bersambung dengan fi'il amr ini akhirnya adalah mu'tal akhir. Akhirnya adalah huruf illah. Fi'il amr mu'tal akhir. Contohnya, kalau ini kan idrib, ini fi'il amr mu'tal akhir atau sahihul akhir? Sahihul akhir. Kenapa? Akhirnya adalah huruf ba. Ya kan? Bukan huruf cacat, bukan huruf illah. Sekarang contohnya irmi. Irmi. Begitu asalnya. Jangan antum rubah dulu. Jangan dirubah dulu. Lihat dulu di sini. Irmi apa artinya? Lemparlah. Asalnya apa ini? Bahasa fi'il madinya Roma yarmi. Begitu ya? Ini huruf illah. Faham? Berarti irmi asalnya irmi, begitu ya? Nah, tapi karena dia adalah fi'il amr mu'tal akhir, tanda binanya itu dengan dihilangkan huruf illah. Faham? Jadi dihilangkan ini. Sudah? Kalau fi'il madinya Roma, ada huruf illahnya. Fi'il mudhari'nya yarmi, ada huruf illahnya. Iya kan? Tapi dalam fi'il amr harus dihilangkan. Jadi irmi menjadi apa sekarang tulisannya? Irmi. Kasih turun ekornya. Iya. Menjadi irmi kalau fi'il amr. Inilah disebut apa? Fi'il amr, tanda binanya adalah hadzfu harfil illah. Bisa dipahami? Gampang toh? Iya. Jadi kapan fi'il amrnya itu ya tidak bersambung dengan apa-apa dia. Ya, memang asal bangunannya itu ada huruf illah di akhirnya, maka ketika fi'il amr hilangkan huruf illahnya, selesai. Maka tanda bidaknya adalah hadzfu harfil illah. Terus bagaimana i'rabnya? Irmi. Ada yang bisa i'rab? Berapa? Fi'il amr iya mabniun ala hadfi harfil illah. Begitu? La mahalla lahu minal i'rab. Jangan lupa ini. Oh iya. Fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah.
la mahalla lahu min al-i'rab. Langsung saja begitu ya. Tidak perlu lagi disebutkan li'annahu fi'il amr mu'tal akhir. Tidak ada juga litisalihi. Kenapa? Karena litisalihi itu adalah bersambung. Ini tidak bersambung apa-apa ini. Ya, bedakan ya. Ini tadi kan bersambung dengan dhamir di akhirnya. Ini juga. Ini juga. Kalau ini tidak bersambung, malah dikurangi. Malah dipangkas dia. Jadi tidak perlu, langsung saja. Fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah. Bisa juga li'annahu fi'lu amrin mu'tal akhir la mahalla lahu minal i'rab. Saya tuliskan? Tidak usah. Irmi. Gimana i'rabnya irmi? Fi'lu amrin mabniun ala hadfi saya juga jadi bingung nulisnya. Harfil illah. Kita kasih lengkap ya. Li'annahu fi'lu amrin mu'tal akhir la mahalla lahu minal i'rab. Jadi untuk i'rabnya antum tulis sendiri karena tidak ditulis di situ i'rabnya. Sudah yang keempat. Masuk yang kelima. Binunit taukid. Maksudnya di situ ittasala, bersambung dia. Illa idza ittasala, kecuali jika bersambung dengan apa? Nun at-taukid. Apalagi artinya nun taukid? Sudah kemarin? Nun penguat. Nun taukid ada berapa? Abu Fakih. Nun taukid ada berapa Abu Fakih? Sudah lupa. Saldi? 2. Apa itu? Yang sukun sama yang bertasydid. Ayo, yang lain siapa yang ingat? Nun taukid ada berapa? Ada 2. Benar. Nun taukid apa namanya? Bukan nun taukid sukun dengan nun taukid tasydid. Saqilah dengan khafifah. Ya, khafifah yang ringan, uktuban. Kalau saqilah yang berat, uktubanna. Begitu ya? Nah. Jadi yang kelima, fi'il amr keluar dari i'rab asalnya, dari tanda bina asalnya adalah apa? Jika bersambung dengan nun atau taukid, nun penguat. Apakah saqilah ataupun khafifah? Sama. Faham? Sama saja. Apakah dia nun taukidnya saqilah atau dia khafifah? Bagaimana contohnya, ikhwan? Di situ uktubanna. Uktubanna atau uktuban. Perhatikan sini. Asalnya uktub. Tulislah. Iya kan? Uktub. Coba lihat, saya gambarkan lagi. Uktub. Fi'il amr mabniun ala sukun. Iya kan? Nah,
Sekarang uktub ini kita mau sambung dengan nun taukid. Coba dibaca. Nggak bisa ya? Uktubna. Karena tidak bisa, maka ba dirubah. Dirubah menjadi apa? Fathah. Menjadilah uktubanna. Ketika ba berubah, maka tanda binanya juga berubah. Yang asalnya mabni ala sukun menjadi mabniun alal fathi. Sudah? Sudah ada gambaran? Abu Khudri? Iya. Iya. Jadi ini mabni ala apa, ikhwan? Mabniun ala alal fathi. Ya, sekarang kita mau i'rab uktubanna. Iya. Kayaknya penjelasan yang begini yang disuka Pak Labi harus digambarkan kronologisnya. Khair insyaallah. Saya hapus ini ya. Enggak usah. Baik, uktubanna. Bagaimana i'rabnya? Ayo. Fi'lu amrin mabniun 'alal fathi liittisalihi binunit taukid. Apa? Astaqilah atau al-khafifah? Astaqilah kan? Nun tasydid yang berat. Binunit taukid astaqilah. Masih ada? La mahalla la mahalla lahu minal i'rab. Masya Allah. Selesai. Gampang ya? Iya. Gampang sekali. Jangan dianggap susah. Tayyib. Jadi selesai. Ini yang antum perhatikan. Paling pertama dan utama, asal i'rab fi'il amr itu mabniun ala sukun. Ya. Nah, kecuali 5 perkara. 4 karena bersambung di akhirnya sesuatu. Paham? 4 karena bersambung di akhirnya dhamir. 3 yang bersambung dengan dhamir, 1 bersambung dengan nun taukid. 1 tidak bersambung, justru dikurangi. Ya? Ya. Sudah? Ya, kalau sudah, coba lihat di halaman 18. Nah, di situ sisa kita baca saja ya. Itu contoh fi'il amr. Tasrif namanya, tasrif fi'il amr. Ya. Fi'il amr itu sedikit, tidak sama dengan fi'il mudhari' kemarin. Fi'il mudhari' kemarin berapa? Sudah hafal ya? Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ada berapa? 14. Nah, kalau fi'il amr tidak segitu. Dia hanya, coba lihat di bukunya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Dikasih sukun di atas ba itu. Uktubna. Hanya berapa itu? 6 saja. Kenapa fi'il amr tidak sama dengan fi'il mudhari'? Ya, karena fi'il amr itu, perhatikan, karena fi'il amr itu menunjukkan perintah, talab.
Sementara yang bisa diperintah hanya mukhatab, lawan bicara saja. Kalau gaib tidak bisa diperintah. Mutakallim, pembicara sendiri tidak bisa dia perintah dirinya. Iya kan? Yang bisa diperintah hanya apa? Mukhatab. Makanya cuma 6. 3 untuk mudzakkar, 3 untuk muannas. Uktub, uktuba, uktubu, itu untuk mudzakkar. Sudah? Uktubi, uktuba, uktubna, itu untuk muannas. Jadi itu penyebabnya ya, kenapa fi'il amr hanya 6 saja. Ya, tapi itu tambahan faedah saja. Kalau antum tidak mau ambil pusing juga tidak apa-apa. Yang penting 6 ya, agak sedikit dihafal. Baik. Dari 3 ini, uktub, uktuba, uktubu, afwan, dari 6 ini, uktub, uktuba, uktubu, atau sebelumnya, kita artinya dulu ya. Uktub artinya apa? Tulislah. Untuk siapa itu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. 3 untuk laki-laki ya. Uktub, tulislah, wahai satu orang laki-laki. Uktuba, tulislah, wahai 2 orang lelaki. Uktubu, tulislah, wahai kaum lelaki, wahai kalian para lelaki. Sudah? Untuk muannasnya, uktubi, tulislah kalian wahai kaum tulislah wahai seorang wanita. Uktuba sama. Untuk mudzakkar dengan muannas, musannanya untuk bilangan 2-nya sama. Uktuba. Jamaknya uktubna, tulislah wahai kalian kaum wanita. Ya, baik, cuma 6 saja ya. Sebentar. Itu tidak masuk dalam tasrif fi'il. Tidak masuk dalam tasrif. Jadi 6. 6. Tayyib. Kemudian tambah 1, uktubanna. Apa itu? Itu bukan dhamir. 6 yang bersambung dengan dhamir. 6 yang ada dhamirnya, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Itu ada dhamirnya semua. 1 bersambungnya dengan nun taukid, bukan dhamir. Faham? 1 bersambung nun taukid, bukan dhamir. Uktubanna. Ya. Sudah? Jelas? Kurang jelas? Ya, kalau sudah jelas tidak usah kita tulis di papan tulis. Baik, lihat kembali di bukunya. Uktub. Ini asalnya. Bagaimana i'rabnya? Uktub mabniun ala sukun. Fi'il amr mabni ala sukun. Mulai dari uktuba, uktubu, uktubi, uktuba untuk muannas ya. Itu semuanya mabniun ala hadzfin nun. Mabni ala hadzfin nun. Lihat di sini, ada 3 yang mabni ala hadzfin nun. Bersambung dengan dhamir tathniyah. Apa itu? 2 uktuba. Uktuba untuk muannas dan uktuba untuk mudzakkar. Ya. Sudah? Bersambung dengan dhamir muannas al-mukhatabah, yang mana situ? Uktubi. Bersambung dengan wawul jamaah, yang mana? Uktubu. Semuanya itu tanda binanya sama, mabniun ala hadzfi harfil mabniun ala hadzfin nun. Faham? Ya. Penghapusan huruf nun. Oh, Masya Allah, antum belum tahu artinya.
Ya, kemarin-kemarin sudah kita kasih tahu, jadi tidak disebutkan lagi. Khair insyaallah. Jadi penghapusan huruf nun, dihilangkan nunnya ya. Ya. Kenapa dihilangkan nunnya? Lihat di sini. Asalnya idriba, asalnya itu lihat di sini. Idribani. Ya. Idribi, idribina. Baik, idribu, idribuna. Itu asalnya. Iya kan? Iya. Berhubung karena dia bersambung dengan alif tasniyah, apalagi ya al-muannatsatul mukhatabah, waul jamaah, nunnya ini dihapus semua ini. Mengganggu ya. Bikin rompa. Makanya ketika dihapuskan huruf nun, maka inilah tanda binanya. Tanda binanya dengan dihapuskan huruf nun. Iya. Maka disebut dalam i'rab mabniun ala hazfin nun. Iya. Kenapa mabni ala hazfin nun? Nah, tergantung. Kalau ini karena dia bersama dengan alif tasniyah litisalihi bidhamir tasniyah. Kalau ini litisalihi bidhamir al-muannatsatul mukhatabah. Kalau ini litisalihi biwawil jamaah. Selesai, gampang sekali. Iya kan? Masya Allah. Dalam belajar itu jangan selalu bilang susah, gampang. Tidak apa-apa, boro-boro sedikit. Khair insyaallah. Baik. Jadi ketika ada berapa di situ mabni ala hadfin nun? 4 ya? Ya. Kenapa di sini cuma 3? Pada kenyataannya ada 4. Ayo. Uktuba ada 2. Mudzakkar dengan muannas dijadikan 1. Ya, ini idriba ya. Kalau di sini idriba, kalau di situ uktuba. Khair insyaallah. Sekarang uktubna, uktubna itu mabniun ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Mabni ala sukun. Lihat di situ, dia tidak berubah huruf akhirnya ba. Sama dengan uktub ketika belum bersambung apa-apa. Ya. Ketika belum bersambung apa-apa, uktub mabni ala sukun. Ya. Ketika uktubna, sukun juga. Walaupun dia bersambung dengan dhamir, tapi keadaan akhirnya tidak berubah. Faham? Makanya tetap mabniun ala sukun. Jadi ada berapa mabni ala sukun? Ada 2. Uktub yang asli tidak bersambung dengan apa-apa, dengan uktub yang bersambung dengan apa? Nun apa namanya itu? Nunun niswah. Nun yang menunjukkan lawan bicaranya adalah perempuan. Ya. Muannas. Nah, wah, yang di rumah sudah nelpon ini. Sebentar, masih ngajar ini. Ya, jadi gimana ya? Uktubna sudah ya? Nah, sekarang yang terakhir yang bersambung dengan nun taukid, uktubanna. Mabni ala apa? Ala al-fat liittisalihi binun at-taukid saqila la mahalla lahu min al-i'rab. Nah.
Kemudian perhatikan di situ ada keterangan di bawah. Al-fi'lul madhi, lihat semua? Lihat. Abu Abdillah, mana kitabnya? Hah? Lupa. Khair insyaallah. Al-fi'lul madhi wal fi'lul amri mabniyan. Fi'il madhi dan fi'il amr keduanya itu mabni. Betul? Hah? Ya, keduanya mabni. Tinggal mabniyani. Mabniyani. Keduanya itu mabni. Ya, tinggal nanti mabni ala apa, itu kembali ke pembahasan tadi ya. Ya, yang jelas keduanya mabni. Nah, yang mau dijelaskan di sini, kalau fi'il amr dan fi'il madhi itu keduanya mabni, mabninya itu la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempatnya dalam i'rab. Kemudian ismud dhamir. Ya, kemarin isim ya. Isim asalnya kan mu'rab ya. Tapi ada yang mabni. Di antaranya adalah isim dhamir. Itu juga mabni. Tapi mabninya fi mahalli raf'in. Ya. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli jarrin. Faham? Ya, apa artinya fi mahalli? Menduduki kedudukan. Tergantung kedudukannya nanti, apakah rafa, nasab atau jar. Itu kalau dhamir. Tapi kalau fi'il madhi dan fi'il amr, la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempatnya dalam i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Faham? Nah, kalau dhamir sama-sama mabni, tapi dia ada kedudukannya dalam i'rab. Kapan dia mabni ala raf'in, kapan fi mahalli raf'in, kapan fi mahalli nasbin, kapan fi mahalli jarrin, itu pembahasannya nanti di belakang hari insyaallah. Yang jelas bukan di hari kemudian. Ya, di belakang hari nanti insyaallah kita akan tahu ya, bahwa oh ternyata ini dhamirnya fi mahalli raf'in. Oh ini fi mahalli. Yang jelas fi mahalli maknanya menduduki kedudukan. Tinggal kedudukannya rafa, nasab atau jar. Sudah? Baik, yang terakhir, lihat di atas ada tanda bintang. Ya, fi'lul amril mu'tal akhir. Lihat semua? Ada fi'il amr mu'tal akhir. Ya, kalau tadi uktub, uktuba, uktubu itu semuanya sahihul akhir ya. Nah, kalau fi'il amrnya fi'il amr mu'tal akhir itu gampang. Contohnya situ irmi. Apa artinya irmi tadi? Lemparlah. Ud'u, ajaklah, serulah, dakwahilah. Irda, ridailah. Semuanya itu fi'il amr mu'tal akhir. Kalau irmi itu mu'tal apa? Mu'tal apa? Alif ya wa. Mu'tal ya. Ud'u mu'tal waw. Irda mu'tal alif. Nah, semuanya sudah dihilangkan huruf illahnya. Jadi kalau fi'il amrnya itu mu'tal akhir, maka dia mabniun ala hadfi harfil illah. Sudah di sini. Ini yang dibahas. Faham? Ini yang dibahas tadi di situ. Fi'il amr mu'tal akhir. Hanya di situ ditekankan 3 contoh dengan huruf illah yang berbeda. Irmi yang asalnya irmi ya. Ketika fi'il amr hilangkan ya-nya. Ud'u asalnya apa? Ud'u. Ketika fi'il amr hilangkan wawnya. Irda ini pakai alif bengkok ya. Bukan besi bengkok. Jadi irda ya. Ketika fi'il amr hilangkan alifnya. Itu saja yang mau dijelaskan di situ. Nah, tapi intinya ada di sini. Sudah?
Tayyib. Ya, saya kira cukup ya. Nah. Ya. Irmi. Dia bukan alif, ya. Memang ya. Tidak ada titiknya. Yang membedakan sebelumnya kasrah, berarti di depannya itu ya. Kalau sebelumnya fathah, berarti di depannya itu alif. Gambarnya sama. Ya. Saya kira sudah ya. InsyaAllah selesai pembahasan kita dari tanda-tanda binanya fi'il amr. Nah, mudah-mudahan semuanya paham dan jangan dilupakan, dihafalkan. Tayyib. Khair insyaallah. Ilahna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.